Bagaimana strategi atau taktik gereja setan menarik, mencari pengikutnya? Satu, target pertama yang mereka cari adalah orang-orang yang belum bertobat dan belum lahir baru. Yang mana mereka-mereka inilah orang-orang yang labil, orang yang mudah frustrasi menghadapi masalah persoalan dan pergumulan dan ekonomi. Orang-orang begini mereka cari. Ya, maka untuk itulah mereka ini selalu menawarkan minuman-minuman keras, obat-obat terlarang, untuk menolong orang-orang yang belum bertobat yang notabene masih labil lagi frustrasi kan Bapak Ibu, mendapatkan ketenangan sesat. Karena lewat minuman itu akan menyebabkan mereka tidak sadarkan diri. Sehingga tanpa mereka pahami, tanpa mereka sadari, mereka sudah dikuasai oleh gereja setan. Oke. Yang kedua, menawarkan seks bebas. Ini juga menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa dipakai oleh gereja setan. Karena iblis tahu, seks juga sangat efektif dipakai oleh iblis untuk membuat orang jatuh dalam dosa. Maka hal yang sama, ya seks dipakai oleh gereja setan juga untuk mencari pengikut yang baru. Makanya dalam acara ibadah ritual mereka kan Bapak Ibu, ya tidak pernah lekang dan lepas dari yang namanya seks bebas. Jadi kalau para pengikutnya itu adalah menarik pengikutnya para laki-laki, bagaimana caranya? Menawari, mendorong para wanita-wanita pengikut gereja setan atau anggota gereja setan untuk apa? Untuk melakukan hubungan seks bebas tanpa bayar pula. Ya sudah barang tentu Bapak Ibu, anak baru gede. Apalagi zaman sekarang, media sosial. Hati-hati Bapak Ibu ya. Setan juga hari ini bekerja dengan begitu masif dan luar biasanya lewat media sosial. Mereka menyusup melalui Facebook, melalui Twitter, melalui YouTube, melalui TikTok, dengan mempromosikan gambar film porno sekarang. Dan kita lihat, dalam minggu ini saja, ada 2 kasus besar. Seorang anak perempuan yang masih SMP, bahkan ada satu lagi yang mau masuk SMA, mau masuk perguruan tinggi, dia diperkosa rame-rame oleh anak-anak di bawah umur. Sebelum mereka perkosa, dibunuh dulu. Lalu mereka perkosa bergiliran. Bayangin Bapak ini. Tidak main-main. Setan itu begitu luar biasa sekarang. Maka ini kita harus hati-hati. Saya sering kali katakan. Hati-hati dengan handphone kita. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka setan bisa memakai handphone ini untuk menggerakkan kita membuka gambar film porno yang merusak hati dan pikiran kita. Hati-hati loh, hati-hati Bapak Ibu. Handphone ini nggak salah. Handphone ini nggak dosa, enggak. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, handphone ini bisa kita salah gunakan. Hati-hati. Gereja setan juga melakukan hal yang sama. Filsafat pemikiran dari gereja setan dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, materialisme. Artinya apa? Pengikut gereja setan selalu dijanjikan engkau menjadi anggota gereja setan, dipastikan engkau gampang dapat kekayaan. Dari mana mereka bisa dapat kekayaan? Karena mereka merampokkan halal, mencopet halal, membunuh, membakar toko orang halal. Kan dari situ sumber dananya. Bahkan jual diri pun halal supaya dapat uang. Yang kedua, yang mereka tawarkan hedonisme. Apa artinya hedonisme? Hidup yang selalu berorientasi pada kenikmatan daging. Contohnya dari seks bebas itu kan Bapak Ibu. Bahkan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada aturan. Tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan. Artinya gereja setan bebas melakukan apa saja yang mereka suka, yang mereka mau. Ini menjadi daya tarik yang luar biasa ini Bapak Ibu. Bukan hanya bagi anak-anak baru gede. Orang-orang dewasa sekalipun. Sangat mudah tertarik dengan ini Bapak Ibu. Cara yang berikutnya, mereka melakukan hipnotis. Artinya membawa calon korban
menjadi pengikut gereja setan itu. Contohnya, ini kesaksian seseorang yang pernah menjadi korban anggota gereja setan. Jadi pengalamannya di waktu itu, ya dia diajak oleh temannya yang sesama perempuan makan di sebuah restoran. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah makan ditraktir dia di restoran itu makan apa saja yang dia suka, yang termahal sekalipun tidak apa-apa, ditraktir Bapak Ibu. Ya, si remaja ini. Lalu setelah kenyang, ya lalu diajak pesta di sebuah hotel yang sudah disiapkan disewa oleh gereja pengurus gereja setan. Lalu didandani lagi dengan apa? Pakaian yang mahal Bapak Ibu. Oke. Lalu diminta nginap di hotel pula, di hotel yang sama. Itu prosesnya. Jadi enak, 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 enak dan enak. Tapi ujungnya mereka nikah menjadi anggota gereja setan. Ini adalah bentuk hedonisme yang ditawarkan oleh gereja setan. Makanya orang begitu banyak mudah terperangkap memang. Cara yang berikutnya, mereka melukai dengan tusukan. Caranya gimana? Setiap anggota gereja setan itu biasanya mereka diwajibkan memakai cincin bertanda bintang. Maka gereja setan itu salah satu tandanya juga bintang kan sebenarnya. Cincin itu berguna untuk menggores tangan orang lain sehingga tangan orang lain itu badannya tangannya lah berdarah gitu Bapak Ibu. Nah, darah yang melekat di cincin anggota gereja setan ini akan dibawa ke kantor atau gereja setan tersebut. Lalu di sana akan dijadikan itu menjadi alat untuk menarik orang yang punya darah tadi menjadi anggota gereja setan. Jadi di sini keterlibatan okultisme itu kencang. Ya wajar saja, namanya juga si setan atau si iblis kan Bapak Ibu. Ini hati-hati gitu. Pertanyaannya, sudah adakah korban dari gereja setan ini di Indonesia? Sudah banyak kok. Kayak di Jakarta, di Bandung, dan bahkan juga di kota-kota lain di Indonesia sudah banyak. Ya. Nah biasanya anggota gereja setan ini juga dipaksa dan diancam kalau mereka tidak membawa jiwa baru, orang baru, anggota baru. Jadi ada target Bapak Ibu. Setiap anggota gereja setan harus dikasih target dia. Membawa setiap jiwa baru. Kalau mereka tidak berhasil, maka mereka sendiri akan dibunuh dan dipersembahkan menjadi kurban persembahan pada saat ibadah-ibadah yang mereka selenggarakan. Dengan cara darah mereka akan dihisap sebagai tumbal yang akan dipersembahkan kepada setan atau iblis atau Lucifer. Maka seringkali memang para anggota gereja setan ini takut menghadapi sanksi itu. Maka mereka menghalalkan cara untuk mencari anggota baru, pengikut baru, supaya target terpenuhi apa? Mereka melacurkan diri, mereka menjual diri dengan menawarkan seks bebas. Ini pernah juga dilakukan oleh gereja Children of God atau disingkat namanya dengan COG pada tahun 80-an di Indonesia. Mereka memaksa para pengikutnya untuk melacurkan diri, mencari anggota-anggota jemaat baru. Ya. Nah, COG ini memang sudah dibubarkan. Bahkan waktu zaman Soeharto ini sudah dilarang masuk ke Indonesia. Tapi secara organisasional, secara nama, ya sudah dibubarkan. Tetapi kan nama mereka bisa ubah dengan nama yang baru. Itu yang jadi masalah. Oke. Nah, gereja setan juga sangat begitu antusias mendorong para muda-mudi untuk bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Gereja setan sangat begitu subur, sangat menggandrungi lagu-lagu metal yang isinya, ya, bobotnya, lirik lagunya itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Dan juga, ya, perlawanan terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, orang-orang penyuka lagu-lagu metal gitu ya, nggak aneh kalau kita lihat misalkan hidupnya nggak pernah teratur kira-kira begitu. Rata-rata tidak semua.
Ya, nggak tenang-tenang tuh hidupnya, cara berpakaiannya, kan itu kan menggambarkan kebebasan yang tidak boleh diatur oleh siapa. Nah, mereka juga sangat begitu kental mempraktikkan kultisme Bapak Ibu karena memang sekali lagi itu harus mereka lakukan karena itu adalah bagian daripada pekerjaan iblis yang mana mereka sendiri juga menjadi kaki tangan iblis sendiri. Hati-hati. Mereka juga menawarkan tentang kehidupan eskatologis, kehidupan di dunia yang akan datang alias di surga, tapi bukan surga yang ditawarkan oleh Yesus. Mereka punya konsep sendiri juga tentang surga. Dan juga mereka punya muatan atau isi surga yang berbeda dengan surga yang ditawarkan oleh Yesus. Bedanya di mana? Kalau surga yang mereka tawarkan adalah kehidupan yang sebebas-bebasnya nanti di surga mereka dengan apa? Seks bebas itu. Punya istri banyak, punya suami banyak, kan kira-kira begitu. Nah, kalau di surga kita yang ditawarkan oleh Yesus, no seks bebas, no istri banyak, no suami banyak. Itu bedanya Bapak Ibu. Pengajaran eskatologis dari gereja saya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan di bagian ini. Ya, setan dan gereja setan.